Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 di sini akan mempresentasikan hasil website e-commerce kami yaitu Era Vapor. Perkenalkan, nama saya Rafli Ramadhani. Nama saya Randy Tantowi. Nama saya Muhammad Arda Rizky Fauzan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu proses-prosesnya pada pembuatan website e-commerce kami. Nah, untuk yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, pada analisis kebutuhan ini web e-commerce kami ini itu menjual produk yaitu vape. Kenapa kami memilih produk vape? Karena kami baca dari berita di detik.com bahwa pengguna vape di Indonesia itu terus meningkat. Jadi kami memilih vape untuk yang kami jual. Nah, untuk target penjualan audiens kami ini yaitu pengguna vape berusia 21 tahun ke atas. Karena kami juga baca pada di detik.com regulasi dari pemerintah untuk batas umur pengguna vape ini minimal yaitu umur 21 tahun ke atas. Jadi pembeli di umur 21 tahun dilarang membeli vape di website kami. Nah, ini ada contoh dari website vape yang punya sebagai contoh dari website vape kami. Nah, untuk platform yang kami gunakan di sini yaitu platform CMS. Kenapa kami menggunakan platform CMS? Karena WordPress adalah open source content management CMS yang merupakan tools populer untuk seseorang yang ingin membangun website dan blog, bahkan tanpa perlu memiliki basic programming. Nah, platform CMS ini tidak memerlukan biaya atau apapun sehingga dapat menginstal, menggunakan, dan memodifikasinya secara gratis. WordPress juga memiliki kelebihan sebagai berikut, yaitu yang pertama mudah digunakan untuk pemula yang tanpa pengetahuan teknik atau codingan dapat menggunakan dengan mudah. Terus yang kedua itu banyak tema dan plugin yang dapat menambahkan fungsi seperti SEO, keamanan, integrasi media sosial, dan lain-lain. Tanpa perlu kita harus mengubah kode-kode atau source code. Yang ketiga yaitu open source dan gratis, sehingga pengguna dapat mengunduh, memodifikasi, dan menggunakan tanpa biaya lisensi. Nah, yang keempat yaitu dukungan untuk e-commerce seperti WooCommerce. Nah, selanjutnya domain dan hosting localhost. Nah, untuk di sini kami memilih untuk mempublikasinya yaitu menghosting yaitu mempublish. Karena dengan menghosting memungkinkan website kami itu dapat diakses secara online oleh pengguna dari berbagai lokasi. Nah, selain itu juga hosting menyediakan infrastruktur yang mendukung performa dan keamanan seperti uptime server yang tinggi, fitur backup otomatis, serta pelindungan terhadap serangan DDoS dan malware. Hosting juga mendukung integritas domain yang memberikan kesan profesional pada website. Selain itu juga dengan hosting memungkinkan pengembang memanfaatkan layanan tambahan seperti pengaturan email, bisnis, atau pengolahan database terpusat dan memudahkan pengelola data serta komunikasi penggunanya. Nah, untuk nama domain dan hosting yang kami gunakan di sini yaitu eravapor.ct.we. Kenapa kami memilih nama Eravapor? Karena era ini diambil dari nama kami bertiga. Dan Vapor yaitu dengan konsep web yang kami akan buat websitenya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tampilan instalasi CMS. Nah, untuk pertama instalasi CMS yang pertama itu install SAMPP untuk web server lokal atau localhost. Kemudian mendownload file WordPress pada website wordpress.org di websitenya. Nah, kemudian ekstrak file WordPress menjadi folder bernama WordPress. Lalu pindahkan folder yang sudah diekstrak ke folder htdoc pada file install exam. Contohnya yaitu di datasi/exam/htdoc. Kemudian buka aplikasi exam, lalu nyalakan Apache dan juga MySQL-nya.
Nah, jika sudah dinyalakan, kemudian buka phpMyAdmin dengan mengetik localhost/phpMyAdmin pada browser, lalu buat database-nya. Nah, kemudian jika sudah dibuat database-nya, lalu langkah selanjutnya yaitu install WordPress dengan membuka pada browser localhost atau /WordPress, kemudian klik Ayo. Nah, jika sudah, isi semua nama database sesuai dengan yang dibuat dengan nama pengguna, defaultnya root dan sandinya kosong, lalu klik kirim. Kemudian jika sudah, jalankan pemasangan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu masukkan judul situs, nama pengguna, password, dan email untuk login. Kemudian klik install WordPress. Nah, jika pemasangan berhasil, maka akan gambar seperti gambar berikut. Lalu klik login untuk masuk ke website. Nah, kemudian masukkan nama pengguna dan password yang sudah dibuat tadi. Lalu kemudian klik pencet login. Nah, jika sudah berhasil, maka tampilan akan seperti pada dashboard berikut yang ada tulisannya selamat datang di dalam WordPress. Nah, kemudian plugin untuk e-commerce kami di sini kami menggunakan plugin yaitu WooCommerce. Kenapa kami menggunakan plugin WooCommerce? Karena plugin WooCommerce itu open source code yang dapat mengubah situs WordPress menjadi toko online yang lengkap dan mudah dikelola. Jadi pengguna itu dapat menambahkan dan mengelola produk fisik atau digital, termasuk varian produk, serta otomatis mengolah stok. Kemudian WooCommerce juga mendukung berbagai metode pembayaran dan pengiriman, serta flat dan pengiriman berbasis lokasi. Fitur lain termasuk pengolahan pesanan, kupon, diskon, serta laporan penjualan yang detail, dan integrasi dengan plugin yang seperti SEO dan email marketing juga dimungkinkan dalam WooCommerce ini. Selain mendukung multibahasa dan multi mata uang, terus desainnya responsif sehingga toko online bisa diakses dengan optimal di berbagai perangkat dengan menggunakan plugin WooCommerce ini. Nah, kemudian di sini ada konfigurasi pengaturan dasar. Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi dalam pengaturan dasar. Yang pertama, buka tab pengaturan, lalu buka pengaturan lalu umum untuk mengubah judul dan lain-lain. Di sini kita mengubah judulnya di sini sesuai dengan nama website kami yaitu Erapapor. Nah, di sini kami memilih tema yaitu temanya Royal Jewelry. Kenapa kami memilih tema ini? Karena tema ini cocok dengan tagline kami yang akan kami gunakan yaitu harga murah dan kualitas mewah. Seperti halnya seperti perhiasan yang sangat mewah yang membuat konsumen akan penasaran bagaimana produk kami berkualitas tinggi bisa ditawarkan dengan harga murah dan terjangkau. Dengan harapan Erapapor menciptakan kesan yang kuat dan unik, meningkatkan persepsi kualitas produk dan menarik lebih banyak konsumen. Nah, kemudian sini kami akan menampilkan sebuah tampilan katalog produk beserta atribut-atributnya. Nah, untuk yang pertama yaitu starter kit all-in-one yaitu IO. Untuk yang starter kit ini untuk paketan awalan pada pengguna yang ingin menggunakan web. Kemudian, nah di sini juga starter kit awalan ini ada juga yang namanya pot bagi untuk yang pengguna awal-awal yang ingin menggunakan web. Nah, kemudian dalam katalog juga dalam katalog liquid di sini kami ada dua varian, yaitu yang pertama ada varian freebase. Nah, kemudian di sini juga ada varian Sapnik. Nah, dan untuk device-nya juga di sini kami ada menjual yaitu mod, berbagai macam mod. Dan kemudian untuk atomizer-nya atau pelengkap dari web di sini kami menjual juga di sini ada RBA,
ada RDA, dan juga ada RTA. Nah, kemudian juga di sini kami ada paket aksesoris yang kami jual pada untuk pengguna vape. Yang pertama di sini ada baterai, kemudian ada cartridge, dan juga ada charger, ada coil, ada kapas yaitu ketukatan, dan juga lanyard. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada gateway pembayaran. Gateway pembayaran yang kami gunakan di sini adalah PayPal. Di sini kami menggunakan PayPal. PayPal adalah sebuah layanan pembayaran digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara online seperti mengirim uang, menerima pembayaran. Layanan ini populer karena keamanannya. PayPal juga mempermudah transaksi internasional karena memungkinkan konversi mata uang dan dapat digunakan di banyak negara serta platform e-commerce. Kelebihan PayPal antara lain, yang pertama itu kemudahan pengguna. Antarmuka PayPal sangat user-friendly, baik untuk penjual maupun pembeli. Proses pendaftaran dan transaksi umumnya lebih sederhana. Lalu yang kedua ada opsi pembayaran beragam. PayPal mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk kartu kredit, debit, dan transfer bank. Lalu yang ketiga ada integrasi dengan platform e-commerce. PayPal dengan mudah diintegrasikan dengan berbagai platform e-commerce seperti WooCommerce. Lalu selanjutnya ada konfigurasi metode pengiriman. Di sini alur metode pengiriman yang kami gunakan, yang pertama yaitu pemilihan metode pengiriman, dilanjutkan dengan perhitungan biaya pengiriman, lalu pemrosesan dan persiapan pesanan, yang selanjutnya penyerahan barang ke kurir, lalu pelacakan pengiriman, lalu pengiriman dan konfirmasi pesanan, penerimaan, lalu feedback dan penilaian, dan yang terakhir penanganan komplain jika ada. Untuk langkah-langkah konfigurasi metode pengiriman adalah sebagai berikut. Yang pertama, buka menu WooCommerce dan pilih pengaturan. Selanjutnya, pilih pada bagian menu pengiriman. Lalu klik edit untuk wilayah Indonesia. Lalu aktifkan metode free shipping atau gratis ongkir. Lalu edit sesuai dengan keinginan. Misalnya di sini dengan minimum pembelian ataupun kupon. Selanjutnya kita dapat menambah metode pengiriman yang diinginkan, seperti misalnya JNE, JNT, atau yang lainnya. Kita tinggal memasukkan namanya, lalu kita masukkan juga biayanya. Lalu langkah terakhir adalah mengaktifkan semua metode yang sudah dibuat, mulai dari gratis ongkir dan opsi yang lainnya. Selanjutnya ada registrasi dan autentikasi. Sini website kami terdapat dua aktor, yaitu yang pertama penjual sebagai admin dan juga pembeli sebagai user. Penjual atau admin di sini dapat mengelola website secara keseluruhan, seperti mengelola tampilan web, mengelola produk, mengelola pembayaran dan pengiriman, mengelola pemesanan, dan lain-lain. Lalu untuk pembeli atau user di sini dapat membuat akun dan juga melakukan proses transaksi memesan produk yang diinginkan pada website kami. Lalu yang selanjutnya adalah keranjang belanja dan proses checkout. Proses pertama yaitu menambahkan produk ke dalam keranjang belanja. Lalu dilanjutkan dengan membuka tab keranjang dan melakukan pemeriksaan. Setelah itu kita lanjut ke transaksinya. Di sini kita
harus mengisi data diri dan alamat tujuan. Lalu kita dapat memilih metode pengirimannya dan juga opsi pembayaran. Jika sudah, kita lakukan pemesanan. Berikut adalah tampilan jika pesanan sudah diterima oleh penjual. Selanjutnya di sini adalah langkah-langkah untuk hosting website. Di sini kami menggunakan tempat hosting yang bernama Infinity Free. Langkah pertama adalah membuka websitenya dan juga mengklik register jika belum mempunyai akun. Lalu selanjutnya dapat memilih paket yang dimana di sini kita dapat membuat hosting secara gratis. Setelah itu kita masukkan nama domain kita. Setelah kita masukkan nama domain, kita isi data untuk domain kita, mulai dari label dan juga password untuk akunnya. Setelah itu kita tunggu beberapa saat dan kita sampai di dashboard untuk domain kita. Di sini langkah pertamanya itu kita dapat membuat database. Pada bagian MySQL database, kita create database dengan nama Airvapor. Setelah itu kita buka PHP MyAdmin-nya. Selanjutnya kita dapat mengimport database yang sudah kita buat di localhost sebelumnya. Lalu pada tabel WP config sini, WP option, untuk site URL dan home-nya kita dapat ubah menjadi nama domain kita. Setelah itu kita akan melakukan proses upload untuk file website kita. Yang pertama kita buka tab FTP details untuk mendapatkan username, password, dan juga FTP hostname. Selanjutnya kita memakai program WinSCP untuk menghubungkan antara website kita. Yang pertama kita login dulu melalui WinSCP. Kita masukkan hostname, username, passwordnya. Setelah itu kita login. Langkah selanjutnya adalah mengupload semua data website kita yang lokal ke dalam folder htdoc pada tempat hosting kita. Setelah kita upload semua, kita buka file manager di tempat hosting, lalu kita cari yang namanya wp config, lalu kita edit. Sini kita edit untuk database name-nya, database user, dan password, serta hostnya. Jika sudah, kita simpan, dan website sudah bisa digunakan secara online. Lalu untuk keamanan dan sertifikat SSL. Di sini untuk menginstal SSL, yang pertama itu kita kembali lagi ke dashboard hosting kita, lalu kita pilih menu SSL sertifikat. Setelah itu kita pilih Add SSL Certificate. Di sini kita bisa request free SSL Certificate, dan juga kita dapat memilih provider untuk SSL kita. Lalu jika sudah memilih provider, kita akan klik Setup CNAME Record. Jika sudah, kita akan menunggu sertifikat SSL kita. Di sini statusnya masih pending. Nah, jika sudah dapat, begini tampilannya. Lalu di sini untuk optimasi SEO di sini yang pertama yaitu membuat blog atau artikel. Di sini kita akan membuat blog atau artikel yang relevan dengan produk terkait produk tersebut untuk membantu meningkatkan traffic kita. Lalu yang kedua itu menggunakan SSL atau TLS. Penggunaan HTTPS meningkatkan kepercayaan pengguna dan
mendapat nilai lebih dalam algoritma SEO Google. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan URL yang SEO friendly. Di sini contohnya adalah misalnya tadi website kita eravapor.ctws/produk untuk halaman produk. Jadi para pengguna tahu jika itu halaman produk. Yang keempat di sini navigasi mudah. Navigasi yang sederhana dan jelas memungkinkan pengguna menemukan produk atau informasi yang mereka cari dengan cepat. Struktur navigasi yang baik meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi bounce rate yang berkontribusi pada peningkatan SEO. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan Google Analytics untuk melacak performa. Google Analytics adalah alat yang membantu memantau trafik, perilaku pengguna, dan kinerja halaman web. Dengan data ini, Anda dapat mengidentifikasi halaman yang berkinerja buruk, memahami audiens, dan mengoptimalkan strategi pemasaran serta SEO. Lalu selanjutnya ada ulasan dan penilaian produk. Ini adalah tampilan kita untuk menilai produk sini. Yang tampilan di kiri itu kita dapat memberi rating secara menggunakan bintang. Lalu yang di kanan kita bisa nambah komentar. Setelah itu kita dapat submit. Berikut adalah tampilan jika sudah kita submit. Sekian dari saya, lanjut pada rekan saya selanjutnya. Pembuatan konten dan blog. Ini adalah blog atau konten yang sudah kami buat. Itu yang sebelah kiri itu ada konten informasi tentang perbedaan antara RTA, RDA, dan RDTA dalam dunia vaping. Dan sebelah kanan itu ada konten informasi tentang vape dan rokok. Lalu analitik dan pelaporan. Ini adalah gambar dari tampilan Google Analytics. Selanjutnya. Nah, dari kedua gambar tersebut dapat dilihat ya bahwa website kami itu terdapat satu pengguna aktif dengan 12 peristiwa yang terjadi pada website. Pengguna berasal dari Indonesia dan terdapat pula halaman apa saja yang sudah diakses pengguna tersebut. Lalu dicoba dan pemecahan masalah. Baik. Pertama, buka website eravapor.ctws. Lalu login. Masukkan email dan password. Lalu daftar dulu. Sebagai pengguna baru kita harus daftar terlebih dahulu dengan masukkan alamat email dan kata sandi. Lalu kalau sudah, klik daftar. Klik daftar. Nah, di sini kita sudah masuk sebagai pengguna atau user. Nah, kita akan mencoba untuk berbelanja. Oke, kita pilih satu produk. Misalkan ini Argus P1 Podkit Pink. Kita tampilkan ke keranjang. Lalu kita lihat di keranjangnya. Kita lihat keranjangnya. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, lalu kita lanjutkan ke pemeriksaan. Ini adalah proses checkout ya. Kita mengisi data diri seperti alamat pengiriman dan pilihan pengirimannya. Ini juga ada opsi pembayarannya. Itu ada transfer bank langsung, bayar di tempat, atau melalui PayPal.
Kalau udah, klik lakukan pemesanan. Pastikan semuanya juga sudah terisi ya. Kalau udah, klik lakukan pemesanan. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan dari pesanan sudah berhasil dengan rincian produknya dan alamatnya. Sekarang kita akan mencoba login sebagai admin untuk memeriksa apakah pesanan tersebut sudah masuk atau belum. Pertama kita logout dulu, masuk sebagai admin, masuk. Kita akan mencek apakah sudah masuk atau belum pemesanannya. Nah, di bagian pesanan bisa diklik. Itu ya teman-teman, sudah masuk tuh di 2 menit yang lalu. Klik. Selanjutnya responsif untuk perangkat mobile. Tolong ini dulu, balik ke websitenya. Nah, website kami ini responsif untuk perangkat mobile juga, bisa dilihat oleh teman-teman. Nah, responsif ya, ini adalah tampilan dari ketika website kami dibuka di perangkat mobile. Selanjutnya, cadangan dan tindakan keamanan. Untuk melakukan pencadangan dan tindakan keamanan, kami menggunakan plugin yang bernama Updraft. Nah, untuk melakukan pencadangan websitenya, dengan cara pertama buka halaman Updraft pada dashboard dan klik cadangkan sekarang. Lalu pilih opsi sesuai kebutuhan atau biarkan default saja. Dan juga tunggu hingga proses pencadangan selesai. Nah, di sebelah kiri itu ada tulisan kalau pencadangan sudah selesai. Nah, kalau udah, kita buka halaman Updraft dan scroll untuk menu pulihkan berdasarkan data yang dicadangkan sebelumnya. Peluncuran dan strategi pemasaran. Untuk melakukan peluncuran dan strategi pemasaran, kami membuat banner iklan. Ini adalah banner yang sudah kami buat. Selanjutnya, pemeliharaan dan pembaruan. Untuk melakukan pemeliharaan dan pembaruan, kami melakukan biasanya ya, itu melakukan update plugin, atau bisa juga dengan update secara otomatis. Bisa juga dengan update tema, atau bisa juga dengan mengklik update otomatis. Dan tidak lupa juga melakukan update pada WordPress. Mungkin sekian penjelasan dari bagaimana cara kami membuat e-commerce website dari Era Vapor kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.